Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Majasi Tapak TV. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, masih selalu tetap semangat, ya, masih selalu tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Di sini saya secara umum ingin menjelaskan kepada yang sedang menonton, ya, yang sedang menonton channel Majasi Tapak TV. Tetapi ya, saya khususkan kali ini kepada para sahabat-sahabat, terutama dari sahabat-sahabat yang sedang mengamalkan atau akan mengamalkan yang disebut dengan mata wahyu. Ya, jadi saya jelaskan memang di dalam beberapa sahabat yang mengamalkan program mata wahyu atau mengamalkan keilmuan-keilmuan yang disebut dengan ilmu mata wahyu memang sangat khusus. Tetapi untuk menjelaskan melalui video mungkin durasinya terlalu panjang sehingga tidak ada salahnya saya menjelaskan melalui channel Majasi Tapak TV. Ya, mudah-mudahan saya berharap ada manfaat walaupun hanya sedikit atau setidaknya untuk menambah wawasan semata bagi para sahabat-sahabat yang selama ini sedang memburu keilmuan-keilmuan yang terkhususnya seperti atau sejenis mata wahyu. Mata wahyu ini sebenarnya adalah ilmu sebagai penyimbang atau ilmu penyimbang agar tidak merobek cakra azna. Nah, sebenarnya cakra azna banyak mengatakan, ya, beberapa guru, beberapa master mengatakan cakra azna ada di antara dua alis kita. Ya, begitu menurut keterangan para master. Lebih dan kurangnya ya memang kesalahan saya apabila memang letak cakra azna sebenarnya bukan di antara dua alis ini. Tetapi di sini kita tidak membahas masalah cakra azna. Yang membahas adalah sebuah amalan hikmah yang mana yang disebut ilmu mata wahyu adalah untuk penyimbang agar tidak merobek paksa, ya. Karena segala sesuatu jika dirobek paksa tentu tidak baik dan yang ada adalah hanya halusinasi belaka. Maka bagi sahabat-sahabat yang terkhususnya sedang mengamalkan mata wahyu, maka pahami baik-baik penjelasan saya yang melalui video, melalui channel Majasi Tapak ini. Ya, mungkin untuk lebih santai, saya akan sambil menikmati sebatang rokok dan segelas kopi. Baik, mohon maaf. Saya jelaskan kembali masalah seperti program mata wahyu atau ilmu mata wahyu. Ilmu yang menyimbangi, yakni agar kita diberikan maunah, bukan karomah apalagi mujizat, ya, tetapi sebuah maunah atau sebuah kelebihan yang bukan mendalui Tuhan yang Maha Esa, tetapi kita insya Allah diberi tahu oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan berarti, ya, bukan berarti seperti yang dibincangkan banyak orang di luar sana atau sedang diperdebatkan permasalahan mampu melihat hal-hal gaib. Ini bukan seperti itu, tetapi ini adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah. Bukan kita melihat, tetapi ada perantara atau ada wasilah. Apa? Lalu bagaimana bekerjanya? Begini, kalau kita ingin melihat, ya, melihat sebuah atau kita misal masuk sebuah gua yang konon katanya angker, ya, kebanyakan mayoritas atau di channel-channel tertentu mengatakan begitu kita ingin mengetahui
penghuni gaibnya di dalam gua itu, ya, di dalam gua itu. Maka tiba-tiba kita akan melihat, ya, melihat jin, melihat hal gaib, melihat setan ini dan itu. Tidak seperti itu, sahabat. Tidak. Yang dimaksud dengan ilmu mata wahyu ini seperti ini. Kalau kita ingin melihat apa sih penghuni gaib di dalam sebuah gua ini, ya, maka kita melakukan sebuah tawasul, ya, riyadhah, dengan menggunakan ilmu mata wahyu, maka Allah, insya Allah, ya, maka Allah izinkan, atau kita berharap Allah mengizinkan, yang jelas, ya, garis bawahnya kita berharap Allah mengizinkan, ya, di mana penghuni gaib ini maujud, ya, maujud, sehingga memberitahu bahwasannya saya mungkin yang bernama ini dari kalangan jin ini, ya, penghuni gua ini dari sekian tahun ini hingga tahun ini. Paham ya? Bukan kita melihat, bukan, tetapi mereka yang maujud, ya, mereka yang maujud. Nah, sedangkan mereka maujud yang menemui kita itu bermacam-macam, tergantung bagaimana kondisinya saat itu, ya. Kalau mungkin seandainya kita ramai-ramai dalam berkelompok masuk dalam sebuah gua, lalu kita ingin mengetahui siapa penghuni gaibnya, saya rasa tidak mungkin bangsa gaib akan mewujud di depan kita ramai-ramai. Tentu yang ada adalah lari terbirit-birit. Bisa jadi dengan hal yang lebih khusus yang hanya diketahui oleh kita. Ingat, bukan kita melihat alam gaib atau melihat jin, ingat, tetapi Allah izinkan dengan kuasa Allah, Allah izinkan supaya mereka mewujud dan memberitahu kepada kita siapa penghuni gaib itu. Inilah yang dimaksud dari program Mata Wahyu. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengetahui? Tetap, ya, kita berbicara masalah gua aja, masalah gua tadi, supaya kita lebih paham dan kita menjelaskannya tidak lari yang lebih jauh, agar lebih dipahami. Ketika kita ingin mengetahui gua A yang konon katanya berpenghuni seperti ini, kita kan penasaran, benar atau tidak, ya, benar atau tidak. Lalu kita melakukan riyadhah di rumah, ya, kita meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba ingin mengetahui penghuni gaib atau penghuni gaib dalam di gua itu. Maka Allah hadirkan bangsa gaib ini jika Allah mengizinkan. Akan tetapi, ya, kita hanya sebagai manusia itu berwasilah, dan kadang bagaimana caranya, apa yang kita harapkan atau apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita angan-angankan dapat Allah wujudkan. Jadi dari gua tadi yang jauh entah di mana, ya, karena kita melakukan riyadhah di rumah, mereka penghuni gaib mewujud di depan kita. Bentuknya wallahu alam, tergantung. Lalu kemudian saya jelaskan kembali, sahabat. Di dalam ilmu mata wahyu bukan hanya mampu melihat hal seperti itu, ya, mewujud, ya, walau, tapi di situ sudah saya jelaskan ada memang ilmu yang khusus, ya, di mana adalah untuk supaya yang bandel yang tidak mau mewujud ini tadi bisa mewujud, dipanggil, ya, bisa dipanggil. Kalau bahasa begini, logikanya, kalau kita memanggil seseorang yang sulit dipanggil karena mungkin keadaan kita yang tidak selepel dengan orang yang kita panggil tadi, tentu cara memanggilnya ada perantara. Apa perantaranya? Yakni perantaranya adalah melalui seseorang yang mungkin ditakuti, yang mungkin disegani, yang mungkin lebih memiliki hal khusus yang membuat orang yang akan kita panggil mau hadir. Nah, inilah yang tadi saya katakan, yang saya selipkan. Ilmu khususnya adalah dengan menggunakan ilmu itu, mau tidak mau, maka apa yang kita
harapan untuk wujud, mereka akan wujud di depan kita. Insya Allah. Nah, kemudian di dalam asma wahyu ini atau ilmu wahyu ini ada kelebihan dan manfaatnya juga, yakni untuk mengetahui segala sesuatu atau bentuknya sesuatu yang masih keadaan gelap, masih keadaan samar, atau masih keadaan belum memahami. Contoh, misalnya ada sebuah kasus ya, sebuah kasus yang katanya A ini begini, yang kata B ini begini, yang kata C begini ya. Kadang si A menceritakan hingga kalimatnya satu kalimat. Ternyata si B menambahkan 1,5 kalimat. Sedangkan si C bisa melebihi 2 kalimat. Nah inilah yang berbahaya. Si A mengatakan ini, si B nanti akan menambahi, begitu seterusnya. Inilah banyak yang terjadi. Nah maka dengan hal yang kita bingungkan, kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan. Ya Allah, tunjukkan. Insya Allah, Allah izinkan diberi petunjuk, maka tiba-tiba kita akan merekam apa petunjuk ini. Dan inilah nanti ada jalur yang harus kita ikuti, jalur khususnya dalam arti dalam dunia nyatanya, sehingga apa yang dapat petunjuk tadi ya dapat kita buktikan di dalam dunia nyata. Nah, seperti ini. Maka untuk sahabat pada umumnya mungkin bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan saya berharap ada manfaatnya, dan nanti kita akan lanjutkan di part berikutnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Nah, kemudian bagi sahabat yang sudah mengamalkan ilmu wahyu ya, kuncinya adalah dengan berlatih kesabaran tadi. Karena ilmu spiritual itu adalah kesabaran ya. Kesabaran dan kesadaran, bukan ambisi. Ingat itu ya. Part selanjutnya di part 2. Monggo. Jangan lupa disimak baik-baik penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.